wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirabbil segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat. Salah satu nikmatnya itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat yang insya Allah di apa? Dibandingkan dong. Baik, kalau nikmat kita seperti Allah. Kalau nikmat kita ini kita hilangkan gitu dari Allah. Allah hilangkan nikmat kita salah satu saja. Jadi misalkan mata kita jadi min dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Maka apakah kita masih bisa bersyukur? Masa. Kenapa kan? Kalau misalkan kita adanya diri nyamuk aja, itu bakal marah-marah terus nyamuk itu. Ya, sakit kan itu hasilnya dari baru. Habis jalan baru, bentol kan. Habis bentol, ya sakit gitu. Ya, dalam di sini Allah juga dalam surat Al-Rahman gitu Allah menjelaskan bagi ala rabbikuma tukadziban. Yang artinya maka banyak ayatnya. Maka ya kau dustakan nikmat manakah yang kau dustakan. Jadi di sini bahwasanya Allah itu menyuruh kita untuk selalu bersyukur kepada hambanya, kepada Allah, kepada Allah. Grogi ya, jadi apa? Soalnya apa? Jadi lupakan ya. Jadi ya seringannya syukur yaitu dengan kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Jadi seringannya syukur. Lalu yang kedua, salam serta salam mari kita haturkan kepada baginda alam kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta terhadap Nabi Muhammad, kalau kita rindu terhadap Nabi Muhammad, kita banyaklah bersalawat. Maka dari itu ayah bunda maaf sekalian, saya mengajak ayah bunda untuk bersalawat ini untuk kita dalam rangka mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan salawat dari tasyir. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyiril zalimin bil zalimin wa wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Mustafa Sayyidul Mursalin Ada tahu? Kalau gitu kita sama-sama berdoa supaya kita masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan saya di sini bukan untuk ini ya, bukan untuk mengajarkan kepada kalian semua. Bukan saya lebih pintar, tapi sedikit sharing saja ya di sini. Karena di sini saya diamanahkan ya untuk ya ini berbicara depan sini. Isi kajian ya di situ tuh, yaitu KSG ya, kajian sungguh bahagia di sini. Nah untuk para mungkin angkatan 4 yang belum mungkin berada di sini, bisa jadi ya antum akan di sini gitu. Atau mungkin yang mahasantri itu dipersiapkan kalau bisa, dipersiapkan matang-matang kalau bisa, nanti antum pas yang studi juga bakal ada di sini, di depan sini. Kalau yang di pelang utama 1 ya, yaitu kan likulli maqamun maqalun wa likulli maqalun maqamun. Yang artinya itu apa? Jadi sih. Ya, setiap masa pasti ada setiap orang pasti ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Ya. Hah? Iya, itu ada yang itunya. Oh iya. Betul. Ya, betul lah. Nah, mungkin saya di sini juga belum apa-apa ya. Masih ada ilmu saya masih cetek lah. Kalau ditanya ya ilmu di kamar ya boleh lah gitu kan. Itu tapi kalau misalnya ilmu kayak gini ya Allah, saya mana ada saya bisa gitu, nggak bisa. Jadi kita gitu. Tips lah dikit. Ya. Berarti artinya di sini saya memantaskan diri di depan sini ya kan. Ya cuma buka dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Kalau itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka di sini insya Allah saya sudah sanggup gitu, sudah sanggup untuk menerima saya ada di sini. Wow, ya kan? Sedikit cerita ya mungkin. Dulu waktu saya kecil gitu, sebenarnya saya itu suka ngomong dulu waktu kecil, suka diajak foto-foto sama keluarga gitu. Tapi waktu sejak saya masuk TK gitu kan, saya tuh dulu ada marching band gitu lah. Marching band itu saya dapat bagian yang apa sih tuh? Kayak gini tuh. Ya, bukan kita. Ya ada yang kayak gitu lah kira-kira ini. Nah itu memang saya juga coba bikin sekali yang menjadi pengen gitu. Jangan nih, diomongin saya sama namanya. Pusing ya, pengen kalau bisa ya, udah nggak jadi berdua ya. Saya kan ganti ke teman saya yang piano kayak gitu kan. Gak bisa, gitu. Kita nggak bisa dibolehin. Ya begitu aja. Aduh, saya kan situ saya ya Allah. Jadi mana? Banget yang pengen drama kalau itu ya. Tapi cuma dikit-dikit lah peraturan. Gak bisa lah. Di sini saya mau menanyakan nih pada kalian Bunda Mahalak semua yang ada di Zoom maupun yang ada di sini ya. Jadi kita nih,
Jangan dibuat itu bahaya. Ya semoga Allah dikawal ya Bu. Dari itu kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya kepada ibu semua yang ada di Zoom, yang ada di sini. Apa sih bahayanya ria? Ada yang tahu bahayanya ria? Hmm? Orang yang suka apa? Mungkin pemberian dari orang lain. Contohnya nih, contohnya ngasih ke Paris, sepeda misalkan, sepeda. Terus Paris bawa tuh kemana-mana gitu sepedanya. Terus kata kasih, wah ini nih punya aneh nih kata kasih. Wah mungkin. Atau kan orang yang suka ujub terhadap amalannya. Ya ujub, pengen dilihat oleh orang lain gitu. Orang sholat karena ini dilihat oleh orang lain. Seorang puasa ini gue puasa nih kayak gitu. Pengen dilihat oleh orang lain. Nah, kata Allah, perumpamaan orang yang ria yaitu seperti batu yang di atasnya ada pasir. Kemudian kemudian pasir itu dituruni oleh hujan gitu kan. Kemudian pasir itu dihujani gitu. Dihujani ya. Saat itu pasir itu jadi batu yang tadi ada pasir jadi hilang gitu. Bening, bersih mulai. Maksudnya apa? Pasir itu ibarat kayak amalan kita. Amalan kita ya kita menjalankan sholat, kita menjalankan puasa, kita menjalankan zakat gitu. Dan banyak itu amalan kita. Terus ketika kita lihat maka pasir yang tersebut itu akan hilang, benar hilang gitu, hangus, nggak ada sama sekali. Ya, dalam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya dia itu adalah seorang yang mengamalkan ibadahnya supaya dilihat oleh orang lain. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk dipuji, gitu. Dipuji orang lain. Itu definisi ria. Gitu. Terus coba diperhatikan dalam riwayat juga Ibnu Al-Khuzaimah, yaitu Rasul pernah keluar bersama para sahabatnya. Dia bersabda, jauhilah dari kalian syirik rahasia. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik rahasia? Lalu Rasul menjawab, seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara ingin dilihat oleh orang lain. Dan juga hadis Rasul SAW dari Al-Qudri, Rasul bersabda, mohon kalian aku beritahu kepada kalian yang aku paling takutkan dibandingkan Al-Masih Dajjal, yaitu syirik tersembunyi. Dan jangan ya, itu fitnah yang sangat besar. Caranya nih, jangan sekarang banyak yang fitnah yang sangat. Contohnya Nabi, orang-orang jadi Nabi gitu kan. Ini bahasa mulut kan gitu, bahasa apa gitu, bahasa Ibrani kan itu. Bahasa Suryani banyak kan, banyak lah. Kita usah. Apalagi Dajjal, Dajjal tidak keluar. Orang yang mati saja bisa dihidupin gitu. Dia datang bisa subur, ya kan? Dia datang semua tanaman-tanamannya bisa subur kan? Ibu-ibu kalau misalnya, maka di sini juga Allah itu menyuruh kepada suami-suami untuk mengumumkan para istri supaya agar terhindar dari fitnah Dajjal. Kan fitnah Dajjal soalnya sangat besar. Jadi makanya Rasul itu sangat ditakuti oleh orang-orang, sangat takut terhadap dia gitu. Yang pernah itu juga ada hadis Nabi yang artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, yaitu ya, maka aku akan tinggalkan dia dan amalnya. Diakui atau tidak diakui kita manusia suka dipuji oleh orang lain, makanya ini yang menyebabkan seorang sulit lepas
dari ria. Ya, karena sejatinya manusia itu ingin dipuji ya gitu. Sejatinya. Maka dari itu penyakit ria itu harus diobati dengan cara apa? Ya dengan cara kita beristighfar kepada Allah, minta ampun, sholat taubat kepada Allah agar terhindar dari ria. Ini juga terkadang saya juga menceritakan untuk apa ya? Untuk menghindari dari ria ini. Ya kadang-kadang ya tiba-tiba suka dimawa gitu. Maka macam yang dimawain kayak gitu kan. Takut juga ria. Ini juga untuk teman-teman semua hati-hati dalam keadaan ria. Ya, bahkan itu tadi yang saya bacakan di surat An-Nisa ayat 122 yang berbunyi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamna kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan kenipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi itu orang yang ria itu pasti amanah tidak akan maksimal, ya kan? Karena tidak akan memperhatikan kualitasnya, karena dia dilihat oleh manusia. Orang yang istiqomah pasti orang adanya apa? Ikhlas. Orang yang tidak istiqomah adanya tidak ikhlas. Itu. Makanya di sini sebutkan Allah alaihi yaumal qiyamati salasa. Yang pertama kali ini hisab dan akan dilemparkan dalam api neraka itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama orang yang mati dalam keadaan berjihad atau orang mati syahid. Ketika dia dalam kubur, ketika dibangkitkan oleh Allah, ditanya, apa katamu sama hidup dunia ini? Lalu manusia itu orang kayak gini itu menjawab, bahwasanya aku selama hidup dunia ini berjihad dengan Allah. Aku selama hidup di dunia ini lalu selalu main depan menjadi tameng gitu. Padahal aku itu untuk mencari doa Allah, ya kan? Untuk mencari ridho Allah. Secara Allah mengatakan, kadzabta dusta, kamu itu berbohong karena kamu itu hanya itu ingin dipuji aja, ingin dilihat bahwa kamu itu keren, kamu itu hebat, kayak gitu. Padahal enggak. Pemikiran dan setelah itu engkau dapatkan di dunia saja. Akhirnya Allah mengirim para malaikat untuk membawa orang ini ke dalam neraka. Diseret para malaikat, lalu orang yang ini tuh kepalanya di bawah dan kakinya di atas, dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Alhamdulillah, sumpah, alhamdulillah. Jangan sampai kita termasuk dari golongan ini. Terus ada juga orang yang orang ilmu, ahli ulama, dia meninggal. Terus ditanya sama Allah, apa kamu sama dunia ini? Nah itu tanya. Terus kemudian orang tersebut menjawab, aku sama dunia ini apa ya? Mengajarkan kepada orang lain. Aku mengajarkan tahsin, aku mengajarkan praktis, ilmu praktis, aku mengajarkan bahasa Arab, aku mengajarkan bahasa Inggris agar aku ya itu yang Allah Subhanahu wa taala itu. Terus kata Allah, kadzabta dusta, kamu berbohong, kamu berdosa karena kamu mengajarkan ingin dipuji oleh orang lain itu. Ingin dilihat bahwasanya kamu itu pintar gitu, kamu itu banyak ilmunya. Nah, hanya dan dari itu Allah mendapatkan hanya dirinya saja jadi guru gitu. Ya, akhirnya malaikat tadi juga menyeret orang-orang kayak gini, orang-orang yang berilmu ini ke dalam api neraka. Diseret terus dilemparkan kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Bahaya itu. Bahaya banget kan. Nah, yang ketiga ada juga orang yang dermawan.
Orang yang suka mengasih hartanya kepada yang kebaikan gitu. Orang yang sering beri hartanya kepada fakir miskin, orang yang sering memberi hartanya kepada anak yatim, kemudian ditanya pas di akhirat sama Allah, amalan apa yang kamu punya selama dunia ini? Terus kata orang dan orang tadi bilang jawab, aku selama dunia ini ngasih makan kepada anak fakir miskin. Selama dunia ini aku memberi nafkah kepada anak yatim, kayak gitu. Tapi itu Allah mengatakan ya tadi, kadzabta, dusta, kamu itu berbohong, kamu itu dusta. Bahwasanya kamu itu ngasih pada orang lain itu hanya apa? Hanya kamu tuh yang ingin dipuji, gitu, ingin diberi oleh orang lain. Maka dari itu, dari 3 bulan ini kita harus mengobati penyakit ini dia ini. Sudah pasti Nabi Muhammad meminta agar Allah diterima semua amal ibadahnya, amalannya, gitu. Jadi, baliknya, kira-kira nih, kita selama hidupnya ini, amal kita pernah terima nggak sama Allah? Belum tentu kan? Ya, belum tentu. Orang itu kita harus banyakkan istighfar, banyakkan sholat tobat, astagfirullahaladzim. Mungkin itu saja apa isi kajian yang saya bawakan hari ini, kajian subuh bahagia. Kalau misalkan ya saya cuma awalan saya kan cuma sedikit doang. Kalau misalnya ada salah-salah yang saya itu mohon dimaafkan. Gitu ya, mohon dimaafkan. Itu ah, ya itu maafnya ya. Karena sebelum kebaikan pasti ya sebelum kebaikan pasti ada ambil tulangnya, tulangnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.